welcome to Spanca Podcast. Nasruan Saidia Spanca, edisi bercerita. Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Ratu dan teman saya Yesi. Halo. Di sini sebagai host di acara podcast perdana kami. Gitu. Oke, selamat menonton di podcast pada kali ini. Jadi kayak gini nih Yesi. Gimana tuh? Hari ini tuh bukan hari yang biasa bagi saya sih. Wow. Kenapa tuh? Karena hari ini tuh hari yang sangat spesial karena kita kan melakukan edisi podcast nih berbicara. Ini tuh juga kita nggak hanya berdua. Wah, enggak hanya berdua. Iya, kita bakalan undang narasumber. Dan narasumbernya ini nggak kaleng-kaleng sebenarnya. Enggak kaleng-kaleng. Iya, karena ini adalah teman kita sendiri. Wow. Ya, jadi kenapa kita menggunakan teman kita sendiri? Karena agar lebih chill. Karena ini adalah podcast perdana. Oke. Mungkin bisa langsung aja kita kasih tahu ya teman-teman semuanya bahwa tema podcast kali ini adalah kesetaraan gender. Nah, bukan hanya itu, kita juga punya judul sendiri. Itu adalah setara bukan berarti sama. Oke, mungkin kita langsung sambut aja para narasumber kita. Halo. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Mungkin bisa kenalan dulu sapa teman-teman yang lagi nonton podcast ini nih mungkin. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Sherly Mauluna Bella, dipanggil aja Sherly. Halo guys, nama aku Aulia Rahmawati. Kalian bisa panggil aku Aul. Perkenalkan, nama aku Ryanti Budiman, bisa dipanggil Trey. Halo Rey, halo Aul, halo Sarah. Hai. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke tema ya. Sudah tahu kan kalau tema ini itu adalah kesetaraan gender. Sudah. Ini harapan kita, saya Yesi dan mungkin kita semua dan teman-teman penonton juga, mungkin harapan saya juga bisa tercerahkan, terbuka pemikiran kita yang masih belum paham apa itu kesetaraan gender. Mungkin itu ya tujuan kita membuat podcast ini gitu. Oke. Mungkin bisa langsung aja ke pertanyaannya ya. Boleh. Jadi menurut kalian nih, apa sih itu kesetaraan gender? Oke, mungkin bisa jawab nih. Kalau menurut aku, kesetaraan gender itu adalah hak asasi manusia yang harus dipatuhi dan dihormati. Contohnya, setiap manusia, laki-laki maupun perempuan itu mempunyai hak untuk berpendapat dan berpartisipasi pastinya dalam hal politik contohnya maupun lain-lainnya. Politik. Iya sih bisa. Oke. Oke, kalau menurut aku sendiri sih, kesetaraan gender adalah suatu kesamaan di mana perempuan dan laki-laki itu diperlakukan dengan sama tanpa dibeda-bedakan, maupun itu mengenai hak atau pertanggungjawaban. Ya gitu sih. Kalau menurutku, kesetaraan gender itu merupakan sebuah konsep yang menekankan bahwa suatu individu, semua individu maupun mau itu laki-laki ataupun perempuan itu harus dilakukan secara derajat atau secara sama. Adil semua. Mau itu dari hak ataupun kewajiban. Ya. Oke. Bagus sekali ya jawabannya ya. Dari narasumber kita ya, Ratu ya. Yalah. Ya juga para teman-teman kita tuh sangat-sangat berprestasi juga di kelas. Dan salah satunya juga ketua kelas kami. Dia juga salah satu dari arti dari kesetaraan gender. Karena kan juga ya kita langsung ke pemimpinan mungkin ya. Pemimpinan itu kan didominasikan laki-laki ya. Ketua kelas kita tuh perempuan. Jadi itu bisa disebut setara ya dari kesetaraan gender itu. Mungkin langsung aja ke pertanyaan kedua ya, ya sih. Jadi gimana sih tanggapan kalian kalau misal kesetaraan gender itu sangat penting nggak sih buat kehidupan sehari-hari? Oke, belum kesetaraan gender itu sangat penting atau enggak di kehidupan sehari-hari kalian gitu? Sangat penting. Iya. Oke. Kenapa tuh? Karena dapat memastikan semua orang itu berhak dan mempunyai kesempatannya yang sama dalam bidang kehidupannya pastinya. Oke, pasti sih itu penting banget sih, jelas. Bukan cuma itu ya, kesetaraan gender juga dapat sangat penting karena dapat diwujudkan itu untuk menghindari adanya diskriminasi, juga kekerasan dan pelecehan. Nah, kalau menurutku kesetaraan gender itu sangat penting karena saling berhubungan ya. Iya, benar-benar. Soalnya kalau dari individu yang laki, nah itu kan dilakukan secara Fisik. Iya. Iya, lebih unggul ya. Lebih unggul fisik, betul. Dari segi fisik,
selebihnya kalau perempuan itu dari segala medis dan biologis. Jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Oh ya. Boleh? Ini pertanyaan ini tuh menyangkut ke tokoh sebenarnya. Jadi ada nggak sih tokoh yang menginspirasi kalian yang terkait kesetaraan gender itu? Ya, contohnya itu tokoh nasional Indonesia seperti Ibu R.A. Wah, Kartini. itu udah pasti banget Iya. sih. Udah terkenal banget ya. Apalagi sebentar lagi tanggal 21 April. Dimana itu Bener banget. apa dengan sebagai apa? Hari kelahiran Ibu Kartini. R.A. Kartini. Iya bener-bener Pas banget banget. ya, bener banget itu pas banget. Terus bukan cuma beliau ya, R.A. Kartini, ada juga nih Cut Nyakin. Terus ada Dan lagi ada lagi namanya itu Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar. Mungkin bisa langsung dijelaskan apa sangkut pautnya sama R.A. Kartini nih? Oke. Kalau R.A. Kartini itu dulunya memperjuangkan kependidikan untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia maksudnya. Sampai buat buku ya? Iya Apa betul. sih namanya judulnya? Habis Betul. Ya, itu juga pastinya terkait dengan junjungan harga diri Perempuan. pastinya terkait pendidikan juga. Iya. Oke, mungkin langsung ke cutnya gini. Kayak kalau dari Cut Nyakinnya sendiri itu beliau adalah tokoh pahlawan nasional yang dimana Cut Nyakin itu ikut serta dalam peperangan dari penjajahan Belanda. Wow. Dan Cut Nyakin itu ya, aku tuh sangat kagum. Kenapa? Karena beliau itu menjadi pemimpin dalam perang tersebut. Jadi pemimpin sebuah perang. Keren banget sih, keren. Karena di mana-mana itu pemimpin ya. Didomin Bentuknya pasti laki-laki. Kasih, ya. Benar-benar. Betul sekali. Jadi sifat pemberani beliau yang menginspirasi bahwa pemimpin itu bukan harus Hanya hanya laki-laki. Hanya laki-laki. Perempuan Juga bisa pastinya. Seperti siapa? Ibu kepala sekolah kita. Dan cuma nggak sekolah kita juga, pasti di sekitar banyak Iya. pasti Pasti banyak. Ya, contohnya Contohnya ada di Semanwa, ada Semanwa bener. SM 2 Cilacap. Betul. Benar-benar. Terus lanjut ada Nasaruddin Umar. Dan beliau itu mempromosikan kesetaraan gender melalui tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Di mana di Indonesia itu kan Islamnya Kental. banget. Iya benar-benar. Oke, dan di Islam juga kita sebagai perempuan ataupun laki-laki itu pastinya Melakukan. adil gitu ya. Iya. Islam juga perempuan dijunjung tinggi. Iya. Tempatnya seperti itu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih, dari obrolan kita tadi nih mengenai kesetaraan gender, pasti ada tuh manfaatnya. Coba dong sebutin manfaatnya. Kalau menurutku ya, kesetaraan gender itu dapat bermanfaat mencegah adanya diskriminasi, kekerasan, dan juga dapat meningkatkan kesadaran dalam gender pendidikan. Terus, Pendidikan lagi. Bisa ditambahin? Kalau menurut aku itu membangun kekeluargaan yang harmonis. Oh iya, Keluarga pastinya itu, sih. keluarga itu Benar-benar. nggak harus di rumah, di sekolahan, lingkungan masyarakat kita itu termasuk keluarga. Keluarga. Iya. Seperti siapa? Satya Supanca. Kebetulan teman-teman semuanya, Satya Supanca itu nama kelasnya. Iya. Juga teman kelas ya. Iya, benar-benar. Ini kita nggak kerasa ya, kita udah berbincang panjang sampai kita udah sampai pertanyaan terakhir dan bisa dijawab dengan sangat-sangat bagus. Oke, mungkin kita juga harapannya kita bakalan menambah ilmu juga. Kita dapat ilmu yang lebih dengan terkait kesetaraan gender. Terima kasih ya. Para teman-teman semuanya yang udah berpartisipasi memeriahkan podcast perdana kami. Terima kasih juga sudah mengundang ya untuk menyampaikan tentang kesetaraan gender pastinya. Semoga kita makin solid ya pastinya. Amin. Itu pasti ya, karena kita tuh apa? Saja. Oke. Terima kasih teman-teman juga. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast kita pada kali ini. Semoga kalian juga mendalami apa itu kesetaraan gender dalam sehari-hari. Ambil saja positifnya dari pembahasan pada kali ini. Mungkin cukup video podcast pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video selanjutnya.